Bapak Ibu sekalian, salah satu tuntunan dalam agama Islam adalah toharoh, yang berarti adalah bersuci. Toharoh atau bersuci itu maknanya atau maksudnya adalah menghilangkan najis, benda najis, atau menghilangkan hadas dengan cara berwudu ataupun dengan penggantinya yaitu tayamum. Nah, toharoh ini dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Masing-masing akan kita bahas detail nanti pada saatnya. Dua-duanya, toharoh dari najis maupun toharoh dari hadas, itu caranya dengan memakai air yang dikenal dengan air mutlak. Di mana dalam hadis Arabi, seorang laki-laki dari Arab pedalaman Badui yang datang ke Masjid Nabawi, lalu tiba-tiba dia buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Para sahabat marah, ingin mengejarnya, ingin memukulnya, bahkan ingin membunuhnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, terutama bagi kita umatnya, beliau bilang, biarkan, jangan diganggu, jangan disakiti, biarkan dia sampai menyelesaikan buang air kecilnya. Mana ada pemimpin yang seperti ini, Bapak Ibu? Hanya kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi ngalah-ngalahin kedudukan istana bagi seorang raja saat ini. Karena Masjid Nabawi itu, ya di situ tempat sholat Rasulullah, di situ tempat beliau berkegiatan, tempat yang suci, mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba ada orang yang buang air kecil di situ. Maka beliau mengatakan, biarkan. Setelah selesai, baru beliau mengatakan, hariquhu, siramlah dengan satu ember air. Nah, di sini ada siramlah dengan satu ember air. Untuk apa? Untuk menghilangkan najis. Maka air di sini adalah alat untuk menghilangkan najis. Begitu juga sebagai alat untuk berwudu. Dalam bersuci ini atau toharoh ada 4 komponen. Dalam bersuci ada 4 komponen. Yang pertama, orang yang bersuci. Nah, bagi orang yang mau bersuci itu disyaratkan dia seorang muslim. Jadi kalau nggak muslim, nggak harus dia berwudu. Ya, jadi syarat orang yang bersuci dia seorang muslim dan seorang yang mumayyiz. Seseorang yang dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun nggak ada kewajiban untuk bersuci. Mereka misalkan sholat, Bapak Ibu, ya udah biarin aja ikut sholat. Nggak harus kita paksa, nggak boleh sholat kalau belum bersuci. Dia belum mumayyiz, nggak apa-apa. Anak kecil ikut sholat, ikut di kita. Dulu Hasan, Husain naik di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan larang anak-anak kita untuk dekat dengan masjid. Kalau mereka dilarang dekat dengan masjid, mereka akan cari tempat-tempat yang maksiat untuk menghabiskan waktunya. Jadi anak kecil kalau dia misalkan ikut bapaknya sholat ini, jangan dipaksa untuk wudu, biarin aja. Karena dia belum mumayyiz. Lalu kemudian alat untuk bersuci. Sudah kita bahas tadi, cara bersucinya adalah dengan air. Lalu kemudian apa yang kita sucikan? Yang kita sucikan adalah hadas kecil dan hadas besar. Jadi ini dalam bersuci dari hadas itu, Bapak Ibu sekalian, yang kita sucikan adalah 2, hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil ini? Cara bersucinya kalau hadas kecil, maka dengan cara berwudu. Orang misalkan batal wudunya dengan maaf tadi kentut atau sentuhan laki perempuan, bagi yang mengatakan itu membatalkan wudu. Nah, bagaimana kalau dia ingin sholat sudah batal dengan hal-hal tadi? Dia gunakan dengan wudu. Menghilangkan hadasnya itu dengan wudu. Lalu bagaimana bersuci dari hadas besar? Bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib atau yang sebagian orang mengenalnya dengan mandi janabah atau mandi besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah," wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menuju kepada salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini semua adalah dalil-dalil tentang hadas kecil. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala dan kemudian kaki, ini dalil tentang
bersuci dari hadas kecil. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan apabila engkau dalam keadaan junub, maka hendaknya kalian mandi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadas itu adalah najis maknawi. Nggak kelihatan najis, yang sesuatu yang kita sucikan itu tidak kelihatan karena dia maknawi. Inilah yang dinamakan dengan hadas dan unsur-unsur di dalam bersuci dari hadas. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.